Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan Mio Soul GT ya. Mio Soul GT dengan penyakitnya. Mio Soul GT biasanya motor ini tidak hidup, injeksinya tidak bunyi dengung ya. Kenapa? Setelah saya cek kemarin, ini motor sudah saya pasang semua ya bro. Soalnya kemarin saya lupa video untuk pembongkarannya. Masalahnya sepele bro. Jadi saya cek di injektor aman, kemudian saya cek di full farm aman, tapi kenapa motor ini tidak mau hidup? Bisa hidup, cuman kalau ditarik gasnya mati dan berbet ya. Ternyata motor ini kesulitannya itu ada di akinya bro. Di sini nah, saya contohkan ya. Biasanya kalau motor itu bunyi dengung, dengarkan. Nah, ini sudah saya perbaiki ya bro. Ternyata akinya di sini drop ya bro, akinya drop ya. Nah, sedikit saya ingin jelaskan bahwa tidak semua motor itu penyakitnya sama ya. Penyakitnya sama, tapi penyebabnya itu boleh berbeda-beda ya. Beda motor pasti beda cara mengatasinya ya. Di sini saya mau bilang, kalau triknya untuk membuka atau melihat kondisi motor ini masih baru, kenapa kok injeksinya tidak berdengung ya? Itu masalahnya. Kita pertama-tama cek dulu di bagian aki ya, baru kita buka injektor dan lain sebagainya. Itu poinnya. Kita cek aki, apakah aki itu bagus atau tidak. Setelah kita cek, kalau akinya bagus, bisa kita pastikan atau bisa kita feeling di injeksinya ya. Kalau di injektornya itu sedikit kemungkinan, karena masalahnya motor ini tidak bunyi dengung ya. Dan ternyata motor Mio Soul GT ini tidak seperti motor pada umumnya, motor injeksi pada umumnya. Contohnya Scoopy atau Mio J, kalau tidak ada akinya, kalau kita engkol masih bisa hidup walaupun akinya short. Kalau di motor Mio Soul GT, motor seperti ini, itu tidak mau hidup. Di engkol pun itu tidak mau hidup. Ternyata dia ini harus akinya hidup. Kenapa demikian? Karena motor ini sistem pengapiannya memakai aki ya bro. Kalaupun ada pertanyaan, silakan di komen ya kawan-kawan. Di sini juga saya belajarnya otodidak ya. Jadi kalau kita di tahap awal pembelajaran itu, kita mesti tahu jalur-jalurnya ya. Itu baru kita bisa menafsirkan atau melihat di mana letak kerusakannya. Di sini juga saya belajarnya sendirian ya bro. Saya belajar di YouTube juga. Saya terinspirasi di YouTube ya. Bahkan sampai sekarang saya masih belajar. Tapi kalau kita hanya belajar tanpa pengalaman, itu nol hasilnya. Kita harus berani
mengambil resiko ya. Kemarin saya waktu belajar, saya buka motor saya sendiri buat praktek, dan alhamdulillah saya bisa sampai sekarang. Saya akan mulai dari nol ya. Saya tidak punya apa-apa, dan saya beli kunci sedikit demi sedikit ya, untuk memperbaiki maksudnya untuk memperbaiki motor ya. Dan alhamdulillah sekarang pasien saya sudah rame. Lihat aja ini motornya motor gunung semua. Kalau kita di sini daerahnya daerah petani, mayoritas kita di sini petani, jadi jangan heran kalau banyak motor seperti rongsokan gini ya bro. Ya mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.